आप एक बात माने मैं यार आपको तुम्हारे पास फालतू पैसे हो सकते हैं। I'm here with Frank, our financiers. Lena, how do I turn this on? Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Yaitu terima kasih nih buat Cahaya Ilahi, Cosplay Animasi, Rusdi Mirwan dari Pekanbaru, Joker 86 dari Banjarmasin, Bucin Gaming dari Malaysia, Jos Rosario dari Timur Leste, Arisno Panglima Official dari Riau, Yusreng Channel dari Sawah Kidul, Zayan Aye dari Banjarmasin, Anjarin Syah dari Batam, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Tiger. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Pakistan 1994. Kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ayan yang berprofesi sebagai sales di sebuah perusahaan farmasi. Setiap hari Ayan selalu berkeliling dari rumah sakit ke rumah sakit ataupun klinik untuk menawarkan obat-obatan lokal buatan perusahaannya. Cukup sulit untuk Ayan memasarkan obat tersebut. डॉक्टर साहब आप सुने तो प्लीज। Singkat cerita, malam itu Ayan mengadakan sebuah hajatan pernikahannya bersama kekasih yang bernama Zainab. Awalnya pernikahan mereka terlihat sangat canggung karena Ayan dan Zainab menikah melalui jalur ta'aruf. Meski begitu, Ayan selalu berusaha mencairkan suasana dan mereka berdua terlihat sangat bahagia tentunya. Setelah selesai malam pertama, besoknya Ayan kemudian memulai aktivitas seperti biasanya. Saat itu Ayan bersama temannya sedang menunggu seorang dokter untuk menawarkan obat-obatan lokal kepadanya. Namun saat itu tiba-tiba saja ada seorang sales dari perusahaan farmasi multinasional masuk ke ruangan dokter tersebut. Melihat hal tersebut kemudian Ayan sadar jika dokter tersebut tidak tertarik dengan produk lokal dan lebih memilih produk asing. Bahkan saat Ayan coba menawarkan produknya, si dokter tak memberikan tanggapan apapun. Hari itu Ayan merasa putus asa karena ia tidak dapat menjual satupun produknya. Hingga ia tak punya uang untuk ia bawa pulang. Sesampainya di rumah, Ayan sudah ditunggu oleh pemilik kontrakan untuk menagih pembayaran kontrakan yang sudah jatuh tempo. Akan tetapi, Ayan meminta waktu karena saat ini ia belum punya uang untuk membayarnya. Si pemilik kontrakan pun kemudian memberikan tempo selama 1 minggu. Singkat cerita, Ayan dan Zainab pergi ke rumah makan untuk merayakan hari pernikahannya. Saat itu Zainab meminta Ayan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Secara kebetulan, saat itu Zainab melihat sebuah loker di koran bahwa sebuah perusahaan farmasi nasional bernama Lasta Farmasi sedang mencari sales yang berpengalaman dengan gaji yang lumayan besar. Namun setelah melihat persyaratannya, Ayan langsung mengurungkan niatnya karena syarat utamanya yaitu harus lulusan sarjana atau S1. Mengingat dirinya hanyalah tamatan SMA dan sangat tidak mungkin jika ia bisa keterima di perusahaan tersebut. Zainab kemudian mencoba meyakinkan Ayan untuk mencoba terlebih dahulu. Janganlah berkecil hati. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu apa hasilnya tentunya. Jika kamu menginginkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki, maka kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Meski awalnya menolak, pada akhirnya Ayan pun mau kemudian mencobanya. Keesokan harinya dengan penampilan rapi, Ayan bersiap untuk melamar pekerjaan di perusahaan Lasta Farmasi. Keluarganya sangat bangga dan mendukung Ayan tentunya. Mereka sangat antusias meski jas dan sepatu yang Ayan gunakan itu milik tetangganya yang ia pinjam. Tapi Ayan begitu yakin berkat dukungan keluarganya dengan menaiki bus Ayan kemudian pergi ke perusahaan tersebut. Namun sialnya saat di perjalanan, seekor ayam malah boker sembarangan dan jatuh tepat di atas jas yang Ayan gunakan. Si
Singkat cerita, Ayan pun kemudian akhirnya tiba di perusahaan Lasta Farmasi dengan banyak pelamar yang sepertinya lebih hebat dan berpengalaman dari dirinya. Membuat Ayan merasa minder dan grogi tentunya, mengingat dirinya hanyalah seorang tamatan sekolah menengah atas. Ia benar-benar merasa sangat gugup pada saat itu. Terlihat para pelamar ini masing-masing bertukar informasi tentang apa saja yang ditanyakan saat interview. Saat itu, seorang pria yang berada di sebelah Ayan berkata, jika ada beberapa hal mereka tanyakan dan salah satunya yaitu tentang pengalaman dan pengenalan beberapa rumah sakit dan dokter. Singkat cerita, kini giliran Ayan yang melakukan interview. Tetapi seorang bernama Bilal yang merupakan seorang direktur di perusahaan Lasta, ia menanyakan tentang seorang dokter yang asing bagi Ayan. Hal itu Bilal lakukan untuk membuat Ayan gagal dalam interview. Mengingat ia hanyalah lulusan sekolah menengah atas. Dan karena hal itu juga membuat Ayan harus gagal dalam interview. Karena menurut HRD, Ayan tidak punya pengalaman dan tak layak untuk lolos sebagai seorang pegawai di Lasta. Mendengar hal itu membuat Ayan kesal. Ayan yang tidak terima dengan sikap Bilal, ia pun kemudian langsung mendatangi Bilal dan menyebut nama-nama dokter serta apotek besar di wilayah tersebut. Hal itu Ayan lakukan untuk membuktikan jika dirinya bukanlah orang bodoh dan ia juga merupakan seorang sales yang berpengalaman. Mendengar hal tersebut membuat Bilal terdiam. Kukira cupu, ternyata suhu. Dan karena hal itu juga pada akhirnya Ayan pun diterima di perusahaan Lasta. Ketika Ayan pulang ke rumah, ia melihat semua anggota keluarga yang tengah menunggu kabar dari Ayan. Ayan berkata jika ia berhasil mengikuti interview tersebut dan diterima di perusahaan tersebut. Mendengar hal tersebut kemudian membuat semua anggota keluarga sangat bangga kepada Ayan. Semua itu tak luput dari dukungan Zainab, istri tercintanya. Tentunya, saya maulah punya istri kayak gini. Lanjut cerita, di mana hari ini adalah hari pertama Ayan sebagai seorang sales obat di perusahaan Lasta tentunya. Saat itu Bilal kemudian mengajak Ayan untuk masuk ke gudang penyimpanan barang. Bilal juga menjelaskan apa saja tugas-tugas Ayan dan salah satunya target Ayan adalah para dokter anak, perawat, juga apoteker. Tak hanya Bilal juga memberikan sebuah trik agar mereka mau membeli produk mereka. Saat itu Bilal memberikan amplop yang berisi uang untuk mengesankan para konsumen agar mereka mau membeli produk dari dirinya. Tak hanya itu, Bilal juga mengajari Ayan supaya Ayan menguasai banyak hal tentang apa yang disukai oleh para dokter tersebut. Sehingga dan membuat mereka terkesan. Itulah trik marketing dari seorang Bilal. Di sisi lain, terlihat Ibu Ayan yang sangat bahagia karena Ayan akhirnya dapat bekerja di sebuah perusahaan ternama. Ia kemudian memberikan sebuah bingkisan kepada tetangganya. Hal itu ia lakukan sebagai syukuran juga tanda terima kasih karena tetangganya telah meminjamkan sepatunya kepada Ayan. Sementara itu, Ayan pun kemudian menjalankan trik juga nasihat dari Bilal. Saat ia pergi ke rumah sakit, Ayan memberikan sebuah kado kepada para suster di sebuah rumah sakit tersebut. Agar suster itu memberikan informasi yang ia butuhkan tentang seorang dokter yang bernama Faiz. Ayan terlihat sangat ahli sebagai sales yang berpengalaman tentunya. Ia juga memahami cara-cara untuk mengambil alih hati para konsumen dengan cara mengetahui hal-hal yang konsumen sukai. Hal itu ia lakukan tak lain hanya untuk bisa mencapai target bulanannya. Itulah yang dinamakan strategi marketing. Dan karena hal itu juga Dr. Faiz pun akhirnya berteman dengan Ayan. Saat Ayan berada di apotek rumah sakit dengan mengandalkan pengalaman sebagai seorang sales profesional, ia mencoba bernegosiasi dengan penjaga apotek tersebut dan meyakinkan penjaga toko tersebut jika produknya adalah produk dengan kualitas paling premium dibandingkan produk lain. Di hari yang sama, Ayan yang mendapatkan sebuah undangan dari Dr. Salim untuk bisa menghadiri asosiasi dokter anak. Ia pun kemudian pergi menemui Dr. Salim bersama istrinya. Saat itu, Dr. Salim berkata bahwa ia akan membantu Ayan memperluas relasinya untuk pemasaran produk-produknya. Dr. Salim membawa Ayan pada pertemuan dengan seorang dokter yang bekerja di rumah sakit militer. Pria itu bernama Dr. Malik. Ia merupakan dokter militer spesialis anak. Tak hanya itu, ia juga bertemu dengan seorang wanita perwakilan WHO yang diutus oleh PBB. Wanita itu bernama Maggie. Saat itu Maggie terlihat tidak setuju dengan perusahaan Lasta yang selalu kekeh ingin menjadi sponsor dalam pertemuan tersebut. Saat di acara tersebut Ayan bertemu dengan Dr. Faiz. Dr. Faiz kemudian berkata bahwa
ia berhasil mendapatkan beasiswa S2 dan berniat melanjutkan studinya. Mendengar kabar tersebut, Ayan ikut merasa senang. Akan tetapi ia terus kepikiran dengan perkataan Maggie yang sepertinya tak suka dengan produk Lasta. Dan karena hal tersebut membuat Ayan tak bisa tidur nyenyak semalaman. Akan tetapi Zainab si istri solehahnya pun kemudian menghibur Ayan dan meminta Ayan untuk tidak perlu mencemaskannya. Mau bagaimanapun semua itu sudah diatur sama Allah tentunya. Keesokan harinya Bilal datang menemui Ayan. Kedatangan Bilal yaitu untuk memberikan sebuah motor perusahaan kepada Ayan agar bisa Ayan gunakan untuk kepentingan pekerjaannya. Hal itu tentu saja membuat Ayan dan Zainab sangat bahagia. Singkat cerita, tak terasa 2 tahun pun kemudian berlalu. Berkat usaha dan kerja keras Ayan, kini Ayan telah menjadi seorang yang sukses. Berkat usaha Ayan juga kini perusahaan Lasta berhasil masuk dalam deretan nama perusahaan terkenal di dunia. Dan membuat namanya bersinar terang. Tak hanya itu, Ayan juga pun kini dikaruniai seorang putra. Bahkan sekarang ibu, anak, dan istrinya kini telah menjadi bintang iklan produk perusahaan Lasta. Meski Ayan berkali-kali agar Zainab tak usah ikut bekerja, lebih baik ia istirahat saja di rumah. Akan tetapi, Zainab tak mengindahkan perkataan Ayan. Hal itu Zainab lakukan untuk meringankan beban suami tercinta. Meski sudah 2 tahun berjalan menjadi seorang sales, sifat Ayan tidak pernah berubah sedikit pun. Ia selalu saja memberi kado kepada para dokter dan suster dokter di sana yang membuat semua orang kagum kepada kebaikan Ayan. Padahal itu adalah salah satu trik supaya mereka mau membeli produk Ayan dan melancarkan target penjualan Ayan. Singkat cerita, hari itu Ayan bertemu dengan sahabatnya yaitu Dr. Faiz. Ia kembali ke rumah sakit tersebut karena ia telah menyelesaikan studinya. Saat itu Ayan berjalan-jalan dengan Dr. Faiz dan ia melihat kondisi puluhan bayi dari pasien Dr. Faiz dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka semua didiagnosa gizi buruk. Hal itu terjadi karena mereka mengalami dehidrasi akut yang disebabkan oleh diare. Dr. Faiz berkata bahwa penyebab dari semua ini adalah produk nutrisi dari susu bayi yang diproduksi perusahaan Lasta, tempat Ayan bekerja. Dan setiap bulannya kondisi ini semakin bertambah. Banyak anak-anak yang menjadi korban. Mendengar hal tersebut seketika membuat Ayan terdiam dengan emosi. Saat itu Dr. Faiz menyalahkan jika ini semua adalah salah Ayan, yang selalu menyogok para dokter dan suster agar mereka mau membeli produk-produk perusahaan Lasta. Mendengar hal tersebut membuat Ayan sangat merasa bersalah tanpa pikir panjang. Ayan pun kemudian langsung pergi menemui manajemen perusahaan tersebut yaitu Bilal. Akan tetapi ia tak menemukan keberadaan Bilal di sana. Sehingga Ayan pun kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat kumuh, yang dimana tempat tersebut dipenuhi dengan bayi-bayi yang terkena gizi buruk. Hal itu membuat Ayan benar-benar merasa sangat bersalah. Ditambah lagi warga di sana sangat kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih dan karena hal itu juga membuat warga di sana hidup dengan penuh kesengsaraan. Meski begitu, Dr. Faiz tahu jika Ayan memang orang yang baik yang tak tahu jika di produknya ada bahan-bahan yang bisa membahayakan kesehatan. Ia pergi mendatangi rumah Ayan untuk menceritakan semuanya, juga memberikan sebuah solusi untuk para korban dari produk perusahaan Lasta ini. Saat itu, Dr. Faiz menyarankan agar bayi diberi ASI saja. Esoknya, Ayan pergi menemui Bilal. Saat itu, Ayan berniat untuk mengembalikan motor perusahaan kepada Bilal, sekaligus bahwa ia ingin mengundurkan diri dari perusahaannya. Akan tetapi, Bilal tak terima dengan pengunduran diri Ayan. Bilal malah menyarankan agar Ayan pikirkan terlebih dahulu secara baik-baik sebelum mengambil keputusan yang fatal ini. Akan tetapi, keputusan Ayan sudah sangatlah bulat. Dan Ayan tetap dengan pendiriannya. Lalu Ayan pun kemudian curhat kepada ayahnya dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada sang ayah. Karena ia takut jika harus dipenjara. Karena ia telah melanggar ketentuan perusahaan Lasta, Ayan merasa bahwa dirinya telah dijebak oleh Bilal dan dimanfaatkan Bilal untuk mempromosikan produk Lasta. Sebagai mantan pengacara, ayahnya banyak mengerti tentang hukum-hukum. Dan ia berjanji akan membantu Ayan sampai ke pengadilan tinggi. Kemudian Ayan pun pergi menemui Dr. Faiz untuk menanyakan bagaimana kelanjutan kasus Lasta ini.
Saat itu Dr. Faiz berkata jika perusahaan Lasta adalah sebuah perusahaan farmasi terbesar yang dinaungi dan dilindungi oleh pemerintah negara. Pemerintah sangat mendukung produksi perusahaan Lasta karena Lasta merupakan sebuah investasi besar untuk kepentingan pemerintah. Mendengar hal tersebut membuat Ayan sangat terkejut karena selama 2 tahun bekerja, ia baru tahu jika Lasta merupakan perusahaan milik pemerintah. Akan tetapi tak banyak yang bisa Dr. Faiz lakukan untuk membantu Ayan menyelesaikan masalah ini, mengingat dirinya hanyalah seorang dokter biasa dan tak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tak berselang lama, Ayan melihat seorang sales baru yang direkrut oleh Bilal untuk ditugaskan sebagai sales produk di rumah sakit tersebut. Ayan terlihat sangat takut ketika melihat Bilal karena ia males jika harus berurusan lagi dengannya. Ia pun kemudian mengurung niatnya untuk pulang ke rumah. Ayan kemudian mendatangi Dr. Salim di ruangannya. Akan tetapi Dr. Salim malah menghindar dari Ayan karena ia sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dr. Salim menolak untuk berbicara dengan Ayan karena hal itu juga membuat Ayan sangat merasa bersalah. Ia terus dihantui oleh hal-hal yang tak ia inginkan sama sekali. Dr. Faiz yang melihat Ayan sangat merasa kasihan karena Lasta hanya memanfaatkan Ayan untuk kepentingan mereka sendiri. Malam harinya, Ayan bersama Zainab dan ayahnya membuat sebuah rencana dan menyatakan sikap protesnya. Akan tetapi Dr. Faiz tiba-tiba datang menemui Ayan dan membawa beberapa file berkas yang berisikan tentang data-data penderita gizi buruk. Mereka juga menyebarkan selembaran surat protes yang ditujukan kepada perusahaan Lasta. Setelah pengunduran dirinya, kini kondisi keuangan Ayan semakin menipis. Karena sudah berhari-hari Ayan tak bekerja. Apalagi sekarang istrinya sedang hamil besar. Dan sebentar lagi akan melahirkan. Sehingga ia pun harus berpikir keras dan mau tidak mau, ia harus berusaha untuk menghemat pengeluaran. Sementara itu, Bilal yang tak terima dengan perbuatan Ayan, mereka pun kemudian meminta uang ganti rugi atas kerusakan motor perusahaan yang selama ini Ayan gunakan. Akan tetapi pada akhirnya perusahaan Lasta dan Ayan pun sepakat untuk berdamai setelah laporan hukum masuk ke pengadilan. Meski begitu, Lasta tetap dengan pendiriannya jika mereka tidak akan pernah menghentikan penjualan produk susu yang mereka buat. Ayan yang masih ingin memperjuangkan haknya agar tidak bertambah lagi korban, ia kemudian melaporkan kejadian ini kepada Organisasi Kesehatan Dunia. Dan karena hal tersebut, perusahaan Lasta mulai mengetahui jika Ayan bekerja sama dengan Dr. Faiz untuk menghancurkan bisnisnya. Karena hal itu juga Ayan dan Dr. Faiz selalu mendapatkan teror dari Bilal yang akan menghabisi mereka jika mereka tak mau menghentikan aksinya. Mendengar hal tersebut membuat mereka semua sangat ketakutan. Mereka sangat khawatir jika sesuatu yang tak diinginkan terjadi kepada keluarganya. Tak berselang lama, Ayan mendapatkan sebuah telepon dari Dr. Malik, yaitu dokter militer yang berada di awal film. Ayan yang tak ingin keluarga kenapa-napa, ia pun kemudian menyarankan agar Zainab dan anak-anaknya untuk tinggal sementara waktu di rumah orang tuanya sampai keadaannya membaik. Tanpa diduga, ternyata Dr. Malik telah merencanakan sesuatu untuk menjebak Ayan, hingga Ayan dibawa ke sebuah ruangan, di mana di ruangan tersebut Ayan diinterogasi dan menanyakan perihal surat hukum yang Ayan ajukan di pengadilan untuk menjatuhkan pemerintah dan perusahaan Lasta. Hingga terjadilah perdebatan hebat antara Ayan dengan Bilal. Meski begitu, Ayan tak akan bisa melakukan apa-apa karena hal itu juga pada akhirnya Ayan dimasukkan ke penjara militer untuk beberapa hari. Namun, Dr. Malik akhirnya mau membebaskan Ayan dengan beberapa syarat. Sementara itu saat Dr. Faiz dan Maggie yang sedang berada di kediaman Zainab, mereka dikejutkan dengan kedatangan Ayan yang tiba-tiba. Saat itu Maggie berubah pikiran dan berniat untuk mengambil perhatian penuh atas kasus yang tengah terjadi pada saat ini. Akan tetapi Ayan tak ingin mengambil sebuah resiko yang besar yang bisa membahayakan keluarganya. Ia berniat untuk menutup kasus ini dan tak ingin mengusut lebih jauh tentang kasus perusahaan Lasta. Akan tetapi kata Zainab malam itu membuat Ayan seketika berubah pikiran dan siap melawan perusahaan zolim hingga titik darah penghabisan. Karena hal itu juga mau seluruh keluarganya harus mengungsi untuk sementara waktu untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Setelah semuanya aman, Maggie, Ayan, dan Dr. Faiz pergi ke kantor WHO untuk melancarkan aksinya. Dalam melancarkan aksi mereka, tak luput dari mata-mata Lasta yang saat itu menyamar untuk mengelabui Maggie.
Akan tetapi Ayan, mantan pegawai perusahaan Lasta, dapat dengan mudah mengetahui penyamaran wanita tersebut. Sehingga malam itu Ayan berhasil masuk ke kediamannya. Setelah beberapa hari berlalu, Ayan melihat seorang pria asing turun dari mobil dan membuat Ayan menjadi seuzon. Namun ternyata pria itu adalah sahabat Maggie yang berprofesi sebagai jurnalis. Saat itu mereka akan membuat sebuah film dokumenter tentang gizi buruk yang menimpa anak-anak di sana. Dan setelah video dokumenter ini dibuat, Ayan harus ikut ke Jerman untuk menandatangani sebuah kontrak penyiaran yang akan mereka buat. Sehingga Ayan pun terus berpisah untuk beberapa lama bersama anak-anak dan juga istrinya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan video dokumenter tersebut tentang gizi buruk. Sesuai kesepakatan awal, Ayan harus pergi bersama mereka untuk tanda tangan kontrak. Pada akhirnya, Ayan pun berpamitan kepada Zainab dan anak-anak untuk pergi ke Jerman. Namun sayang, nasib buruk menimpa mereka. Karena sesampainya mereka di Jerman, ternyata usaha mereka telah diketahui oleh pemerintah dan pengusaha Lasta. Dan karena hal tersebut membuat Ayan gagal untuk syuting tentang skandal yang sedang terjadi pada saat itu. Hal itu kemudian terjadi karena rekaman Ayan bersama Dr. Malik yang mendapat uang tutup mulut sebanyak $60 berhasil didapatkan oleh media Jerman. Ayan yang mengetahui hal tersebut berusaha membantah tuduhan yang mereka berikan kepadanya. Saat itu Ayan mendapatkan sebuah ancaman dari seseorang dan rekaman tersebut bukanlah kesalahan Ayan. Bahkan Ayan sama sekali tidak mengambil uang haram tersebut. Karena hal tersebut membuat Ayan terjebak di Jerman selama 7 tahun tanpa dapat kabar dari Zainab dan anak-anaknya. Bahkan ia tak bisa melihat kedua orang tuanya ketika mereka wafat. Namun akhirnya Ayan pun kemudian berhasil menjadi seorang pengusaha sukses di Jerman. Akan tetapi Ayan tidak puas dengan kesuksesan yang ia capai pada saat ini. Karena tak ada kasih sayang yang ia dapatkan dari keluarga kecilnya yang sangat ia cintai. Dan film pun selesai. Kekuatan keluarga tidak pernah ditentukan oleh jumlah anggota, melainkan oleh jumlah cinta yang diberikan dan diterima. Kehidupan itu laksana lautan, orang-orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.